Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kita kali ini ada yang spesial karena sebelum-sebelumnya kita belum punya konten seperti ini. Apa sih Kak yang spesial dari konten kali ini? Nah, jadi yang spesial konten kali ini daripada konten-konten sebelumnya adalah kita hari ini membahas tentang ilmu. Ilmu apa sih Kak? Ilmu tentang umroh dan haji tentunya ya teman-teman ya. Seperti itu, dan siang hari ini saya juga mendatangkan narasumber yang sangat spesial dan sangat istimewa sekali. Perkenalkan, silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman sahabat Amanah Wisata Group dimanapun berada di seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Hana Fitria. Saya ibu rumah tangga dan alhamdulillah saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Jadi benar-benar ini logat kita nanti logat Jawa nggak apa-apa ya Mas ya. Kan misalkan ada kita orang Jawa. Iya, misalkan kita nanti ada medok-medoknya itu memang keaslian kita ya Mas ya. Ya, alhamdulillah sahabat semuanya, saya Hana Fitria, alhamdulillah, dan saya alhamdulillah dianugerahi diamanai 2 orang putra putri, 1 putri dan 1 putra, dan alhamdulillahnya lagi Mas, alhamdulillah sampai sekarang suami saya juga satu. Alhamdulillah. Nggak ingin tambah lagi Ustazah? Naudzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh ya teman-teman. Semoga saja doa kami selalu, semoga saja sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Jodoh dunia akhirat Mas, sampai di surganya Allah nanti. Amin amin Allahumma amin. Doanya semuanya sahabat ya. Iya ya. Dan beliau juga merupakan dulunya ya, merupakan marketing ya, begitu ya Ustazah, marketing dari biro lain dan sudah memberangkatkan begitu banyak jamaah. Udah berapa Ustazah? Beberapa kali sih. Ya. Di biro sebelumnya juga alhamdulillah sudah. Terus di biro ini Amanah Wisata Group yang kita cintai, alhamdulillah kemarin kita juga berangkat bersama-sama berserta jamaah. Alhamdulillah. Boleh bercerita dikit gak tentang kemarin pas berangkat bareng kita, bareng Amanah Wisata Group? Oke. Boleh ya? Ya, alhamdulillahnya kita bergabung di Amanah Wisata Group. Kita kan baru ya Mas ya. Baru. Biro ini alhamdulillah juga termasuk baru banget. Ibarat kata baru lahir, dan alhamdulillah lahirnya itu langsung lari kenceng. Alhamdulillah. Jadi pas awal kita bergabung di Amanah Wisata Group, yuk bismillah kita menjembatani, kita menjadi pelayan tamu Allah, dan disinilah kita menemukan hal baru yang sangat istimewa banget Mas. Alhamdulillah di sini baru kita gabung, kita sudah memberangkatkan beberapa jamaah, dan alhamdulillahnya saya beserta suami juga membersamai jamaah-jamaah ketika keberangkatan di 30 Agustus bersama Amanah Wisata Group. Alhamdulillah Mas. Jadi itu di luar dugaan kita, di luar dugaan kami banget Mas itu. Karena itu memang kuasa Allah. Min haitsu la yahtasib, begitu kita nggak menduga, begitu kita nggak menyangka. Kalau Allah memang sudah kun fayakun ya para sahabat semuanya ya. Alhamdulillah kalau Allah sudah menghendaki di luar dugaan dan di luar sangkaan kita memang tetap terus berdoa dan berikhtiar Mas. Jadi kemarin doa kami, ya Allah, mudahkanlah kita dalam bersyiar, dan mudahkanlah kami menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah, bagaimanapun dengan cara Allah menghendaki itu sahabat ya. Kita tetap berdoa selalu. Saya dan suami, kalau di biro sebelumnya kan udah kemarin di biro sebelumnya kita nggak bahas sih. Cuma untuk yang khusus di Amanah Wisata Group ini, alhamdulillahnya itu aja apa ya Mas, kita memang benar-benar nggak nyangka banget Mas, karena kita selalu berdoanya ya seperti itu. Ya Allah, mudahkanlah menjadi tamumu, menjadi tamu Rasulullah, kita beribadah ke Baitullah dengan bagaimana cara Allah. Jadi kita manut aja ya para sahabat ya. Kita manut aja, Allah nanti mencukupkannya, atau kita dengan jalan apa atau bagaimana Allah nanti yang maha menghendaki. Kita tetap semangat berikhtiar, tetap semangat berdoa, dan doa itu jangan sampai putus, jangan sampai berhenti untuk berdoa dan berikhtiar. Betul, gitu Mas. Iya. Pokoknya intinya gini teman-teman ya, min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu ngasih rezeki kita itu
tanpa apa ya? Tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga ya. Ya sepertinya beliau ya. Contohnya, Ya. jadi yang awalnya itu emang pesimis, bisa nggak sih berangkat umroh, bisa nggak sih, dan alhamdulillahnya bisa. Alhamdulillah, Wasilah Amanah Wisata Group ini alhamdulillah tanpa diduga. Itu juga itu loh Mas, untuk yang khusus di Amanah Wisata ini ya Mas, itu kan gini loh, pas ketika itu seatnya tinggal 2, pas tinggal 2 ya, tinggal 2, pas seatnya tinggal 2. Alhamdulillah di siang itu juga kita dikabari seat tinggal 2. Alhamdulillah langsung kita Bismillah ambil apa keputusan, ayo kita berangkat di seat yang tinggal 2 ini. Gitu. Padahal itu kita belum hari sebelumnya aja belum ada bayangan loh Mas. Gitu ya. Saestu lah itu kan saya sama suami pas ada di kantor Amanah Wisata juga. Itu kan di siang itu pas kita rembukan dan kita juga saat itu juga kita ambil Bismillah yuk kita ambil yang 2 seat ini. Itulah kehendak Allah dan itulah yang saya katakan min haitsu la yahtasib itu tadi Mas. Tanpa diduga, tanpa dinyana. Kalaupun kita memang berdoa, kalaupun kita memang berikhtiar kan selalu. Cuma Allah yang lebih tahu tepatnya kapan kita diberangkatkan atau kita diijabah doa-doa kita itu kapannya itu Allah yang Maha tahu. Dan ini sahabat semuanya, untuk ibadah umroh maupun haji ini bukan soal harta. Ini bukan soal kekayaan, akan tetapi niat kuat kita dan juga tekad kita dan kita mengunci niat bagaimana ini bentuk kesungguhan kita untuk menjadi tamu Allah gitu Mas. Tapi gini ya Ustazah, sebelumnya mohon maaf dan saya mau bertanya. Nah, di saat ini travel umroh kan banyak banget sekali ya. Terus untuk kita mau berhaji juga yang langsung ke Kemenang itu kan nunggunya lama. Nah, menurut Ustazah sendiri untuk umroh sama haji itu lebih baiknya itu yang mana dulu sih? Di saat sekarang ya Ustazah, bukan yang dulu-dulu. Pokoknya di saat sekarang itu yang paling urgent lah. Pokoknya kalau kita punya uang itu yang dilakukan dulu itu umroh atau haji. Oke, siap. Begini Mas, kalau untuk umroh haji itu kan sama-sama wajib toh Mas. Sebagaimana itu diterangkan di dalam kitab Bafadhol. Itu di Muqaddimah Tarjamah Muqaddimah Al-Hadramiyah itu di kitab itu diterangkan bahwasanya baik umroh, baik haji itu wajib sahabat ya, itu hukumnya fardu, kedua-duanya fardu, kedua-duanya wajib. Akan tetapi itu dikatakan juga bahwasanya wajibnya atau fardunya itu kenapanya. Lah kadang kan gini ya Mas, ada yang mosok nek loro-lorone umroh wajib, haji wajib, sama-sama wajib. Yang mana dulu dong? Atau mungkin di luar sana ada juga pendapat. Kita hormati aja ya Mas pendapat yang di luar sana misalkan. Ya enggak misalkan sih, memang kebanyakan memang kaidah fiqhiyah atau syariat pun begini. Wajib yang diwajibkan itu haji, umroh sunnah. Itu misalkan pendapat yang demikian kita sampaikan pun monggo dan kita juga hormati. Akan tetapi kalau menurut madhab kesemuanya 4 madhab ini yang hukum asalnya itu memang wajib kedua-duanya baik haji maupun umroh. Kalaupun haji itu kan memang terbatas di waktu-waktu tertentu di musim haji kan Mas. Akan tapi kalau umroh bisa dilaksanakan di luar ini loh Mas, di luar bulan haji ya, setiap saat. Lah menurut madhab Imam Syafi'i juga itu wajib 1 kali seumur hidup, dalam artian wajibnya itu tadi bukan wajib tanda petik gitu, enggak Mas. Entar nanti apa ya, pasti ini sahabat amanah juga kok wajib, padahal wajibnya itu hukum asal. Hukum asal huma fardhoni. Baik haji maupun umroh itu sama-sama wajib. Itu ya sahabat ya. Itu sama-sama wajib. Akan tetapi kalau yang mana dulunya haji atau umroh dulu. Begini Mas, karena di ibadah umroh maupun ibadah haji kita kan ada sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu kan berarti diwajibkan atas
manusia bahwasanya untuk berhaji atau ibadah ke Baitullah bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu ya, bagi yang mampu jalannya. Dalam artian mampu ini kategori mampu nah, juga. Ini kategori mampu ini yang kita bahas. Gimana Ustazah? Kategori itu mampu tadi. itu seperti apa? Soalnya kan di saat sekarang ini kan banyak banget ya. Orang-orang kaya lah, kita sebutnya orang-orang kaya lah, tapi mereka belum haji, mereka belum umroh. Nah, itu termasuk mampu nggak sih? Oke, siap. Makanya maka dari itu para sahabat ya, kita nanti bisa menyimpulkan atau bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mampu di sini itu yang mampu bagaimana, dan nanti bisa kita cerna sendiri atau kita bisa telaah sendiri, kita terjemahkan sendiri bahwasanya antara haji maupun umroh mana dulu. Nah, sebelum kita di jawaban mana dulunya, haji dulukah atau umroh dulukah, nah kita perlu tahu bahwasanya dari hukum asal tersebut baik umroh maupun haji itu kan wajib. Betul. Wajib sekali seumur hidup. Akan tetapi bagi mereka yang mampu. Kalau tadi Mas Aki mungkin ada pertanyaan, orang kaya kah? Orang yang bagaimanakah? Itu kan yang bermobil atau yang bergelimang harta itu mampu enggak? Misalnya ini dikatakan mampu atau enggak? Ya, pasti kalau dilihat dari finansial kan ya mampu sih, Bu. Mampu itu mampu. Lah, sementara mampu sebagaimana diterangkan dalam kitab Fadl juga ya para sahabat ya. Mampu di sini ada keterangan bahwasanya sebelum ke mampu itu sendiri, haji maupun umrah itu ada syarat wajibnya. Yang mana syarat wajibnya itu ya para sahabat, pertama Islam. Yang pertama-tama itu beragama Islam. Jadi Mas Hakim, kalaupun kita beranggapan bahwasanya hanya mampu no. Hanya mampu itu aja nggak buat patokan atau nggak buat apa ya, nggak bisa dibuat bahwasanya itu wajib untuk haji atau umrah. Kalau contoh tadi Mas Hakim, orangnya kaya, mobilnya banyak, punya pesawat lah, tapi bukan orang Islam, no. Jadi syarat pertama Islam. Kalau Islam KTP gimana? Sekarang gini, emang kalau di Indonesia itu ada KTP dan ada buku notaris atau gimana sih? Islam KTP, Islam apa ini? KTP sama SIM gitu. Iya. Gini Mas, yang namanya Islam yang terpenting dalam kalau syariat Islam, yang terpenting orang tersebut pernah syahadah. Itulah Islam. Itu sudah Islam hukumnya. Entah kalau setelah syahadah kok menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban sebagai orang Islam atau enggak, itu udah urusannya si orang tersebut sama Sang Khalik atau sama Allah. Dalam artian mungkin tadi Mas Hakim pertanyaannya kan gini ya, Islam KTP kan cuma di tulisan Islam di KTP-nya. Sekarang gini Mas, kalau misalkan KTP-nya Islam, otomatis itu kan berupa tulisan pernah syahadah enggak? Misalkan, pernah kan dari kecil udah orang tuanya udah Islam. Makanya nggak pernah syahadah. Nggak pernah syahadah, berarti nggak pernah syahadah berarti nggak pernah sholat sama sekali dong. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya para sahabat. Otomatis kalau yang namanya orang Islam kok pernah sholat, itu pasti pernah syahadah. Di dalam sholat ada syahadah. Itu. Jadi mungkin dari pertanyaannya Mas Hakim kan ada, kalau Islamnya Islam KTP, entah buku notaris, entah SIM, yang penting orang tersebut pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itulah orang Islam. Apalagi di KTP tertera Islam. Itu syarat utama tadi untuk yang umroh maupun haji. Syarat wajib loh ya itu. Terus untuk yang kedua yaitu wal hurriyah atau merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi hamba sahaya. Kalau ini kan gini loh, syarat wajib tersebut dan kitab ini, keterangan ini kan salaf ya Mas, itu kan dibuat oleh ulama salaf bahwasanya pertama tadi Islam, yang kedua dalam kondisi merdeka atau tidak dalam penjajahan hamba sahaya. Nah gini loh, kalau dulu itu kan gini, masanya Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan para sahabat Nabi Muhammad dalam era kurun waktu di masa tersebut, itu memang benar-benar orang ini bisa jadi budak. Budak dalam artian bukan budak yang istilah zaman now Mas. Jadi kalau sekarang udah nggak ada budak Ustazah. Iya, kalau budak zaman dahulu kala itu kan memang benar-benar budak itu sebagaimana
barang ya, Kambing. barang. Iya nggak sih? Ya barang lah, barang kan bisa dihargai gitu loh. Jadi misalkan budak, yang namanya budak, kalau dulu budak itu diperjualbelikan, betul. Jadi barang kan, sebagaimana barang, benda atau lain itu apa? Jadi kalau tidak dalam kondisi menjadi budak, dalam artian merdeka itu begitu, bukan kita merdeka yang merdeka nggak kondisi perang atau gimana, itu lain lagi pembahasannya. Jadi merdeka di sini merdeka yang untuk diri, untuk yang individunya, untuk yang ini si orang tersebut kondisinya merdeka tidak dalam satu ikatan sebagaimana dia statusnya budak gitu ya. Itu yang syarat wajib yang kedua. Untuk syarat wajib yang ketiga para sahabat itu mukallaf. Sudah balik. Iya, mukallaf sudah balik, bukan mualaf loh, Mas. Iya, tahu. Mukallaf sama mualaf beda ya, teman-teman. Beda ya, teman-teman ya. Kalau mualaf itu kan baru masuk Islam, apalagi itu baru masuk Islam, yang namanya tadi kembali lagi ke Islam, berarti udah masuk kategori Islam. Tapi untuk yang di sini mukallaf itu balik atau sudah punya akal lah. Sudah punya akal, sudah tamyiz, dan sudah bisa membedakan mana baik buruk, membedakan mana yang jelek atau yang baik gitu ya. Itu tadi Islam, merdeka. Ini syarat wajib untuk per individu yang orang tersebut loh ya Mas ya. Islam, merdeka, kemudian mukallaf. Mukallaf ya intinya balik gitu. Intinya kan memang sudah balik ya, kategori balik. Kalau laki-laki ya sudah hitan lah, dan udah mimpi basah. Mas Hakim sudah pernah mimpi basah? Belum. Berarti belum balik. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya, apakah percaya kalau Mas Hakim ini belum balik? Saya. Nah itu kalau misalkan laki-laki. Jadi kalau sekarang kan juga rame ya Ustazah ya, yang anak-anak tuh pada diajak pergi umroh sama orang tuanya. Jadi nanti kalau udah balik atau udah gede lah ya istilahnya, itu wajib untuk mengulanginya lagi. Mengulangi apa, Mas? Mengulangi umrohnya dong. Mengulangi umroh atau hajinya lagi gitu. Wajib ya Ustazah. Gini, itu tadi kalau ibadah umroh itu kan bukan hal yang harus dikodok, Mas. Oh gitu. Iya, dalam artian kodok. Kalaupun melaksanakan ibadah umroh atau haji, mampu dan mau berapa kali pun monggo. Bukannya misalkan nanti kadang kan ada anak kecil yang diajak umroh, itu kan belum mukallaf, tapi kan itu atas tanggung jawab si orang tua. Nggak mungkin dong, misalkan anak 2 tahun daftar sendiri, mau umroh, Mas, mau daftar umroh anak 2 tahun loh ya, sahabat ya, nggak mungkin. Pasti itu yang daftar ke orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua. Dan itu umroh tersebut tetap itu sudah satu umrohan. Oh, jadi tetap dihitung ya Ustazah. Dan ada ganjarannya sendiri. Insya Allah untuk masalah pahala itu kan langsung dari Allah. Jadi kalau misalkan mau ibadah umroh di umur 2 tahun tadi kan mukallaf. Mukallaf itu syarat wajib. Makanya anak 2 tahun tidak diwajibkan untuk umroh. Tapi kalau diajak umroh orang tuanya, ya boleh lah Mas, kan gitu. Bukannya nanti misalnya dulunya Mas Hakim di umur 2 tahun udah umroh, nanti di umur balik ngondoni, enggak, bukan ya sahabat ya. Umroh dan haji berarti bukan ibadah yang perlu dikodok ya. Enggak, itu wajibnya dikarenakan mampu. Nanti belum ada ulasan untuk mampu sendiri, ini baru syarat wajib untuk per individu yang sebagaimana tadi untuk yang diwajibkan atau syarat wajib per individu orang tersebut. Itu baru Islam, merdeka, mukallaf. Kemudian mampu lah, ini Mas Hakim. Ini yang keempat ini. Wal istitoah, mampu lah. Mungkin di siang hari ini ya Mas, yang mungkin kita ulas nanti itu yang mampu. Mampu itu kategori mampu. Subhanallah, banyak sekali. Banyak banget Mas. Itu tadi perlu sahabat semuanya ketahui bahwasanya umroh maupun haji itu wajibnya karena ada syarat wajib yang untuk si orang tersebut. Ada 4 kategori tadi: Islam, terusan merdeka, mukallaf, mampu. Jadi untuk sekarang gimana ini sahabat semuanya, teman-teman semuanya, kita berhenti dulu, kita cut dulu atau kita skip dulu untuk yang mampu atau lanjut? Mampu ini pembahasannya agak
Dibahas dulu aja Ustazah. Oke, siap. Oke, sahabat ya. Biar ada pandangannya dikit gitu ya. Siap. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kategori mampu, bahwasanya untuk wal istitoah itu syarat wajib yang keempat bagi orang tersebut. Walaha syurut. Apa ya? Dalam kategori mampu atau syarat wajib yang mampu tersebut juga ada syarat-syaratnya lagi, Mas. Itu mampu ya, aja, mampu tok. Dalam artian mampu, mungkin konteks mampu itu kalau orang umum biasanya kan harta. Harta iya. Padahal harta. No. Harta, sehat. Iya. Ya bisa, itu masuk. Cuma kan kalaupun diulas secara detail, mampu tersebut itu banyak banget syaratnya. Iya. Syarat atau yang masuk dalam kategori mampu. Mampu yang pertama ada ongkos, Mas. Ongkos, bekal iya. Atau ongkos ya. Iya itu dong, ya pastinya itu mampu ongkosnya itu tadi. Misalkan bekal atau ongkos. Gini loh, kalaupun ada itu loh Mas, masalah ongkos, otomatis kan bukan hajinya, bukan untuk umrohnya, akan tetapi untuk akomodasi dan fasilitasnya. Betul, itu loh maksudnya. Nggak mungkin dong teman-teman umroh di sana terus tidurnya asal-asalan gitu kan, nggak mungkin. Tetap kita sebagai biro, ya itu kan nanti memfasilitasi. Nah, fasilitas tersebutlah yang perlu kita untuk mengeluarkan ongkos atau bekal. Ongkos lah. Nah, akan tapi gini Mas, kadang kan ada umroh yang gratis. Tapi umroh gratis tersebut otomatis kan umrohnya tetap untuk yang pesawat, untuk yang hotel, untuk yang fasilitas dan akomodasi tetap dibayar. Betul. Cuma misalkan contoh nih, Mas Hakim kan dapat tuh umroh gratis, gratis untuk Mas Hakimnya. Akan tetapi perjalanannya, fasilitasnya dan akomodasinya harus tetap dibayar. Iya. Cuma untuk yang Mas Hakimnya itu yang gratis. Mas Hakim nggak ngeluarin ongkos karena sudah dibayarin si orang lain, karena dibayarin dari biro, karena dibayarin dari siapalah, misalkan dapat hadiah dari siapa, kan kayak gitu nggih. Nah itu tadi para sahabat untuk kategori mampu yang pertama itu mampu ongkosnya. Ongkos. Intinya ya gitu ya teman-teman. Jadi untuk umroh sama haji itu gratis ya. Yang bayar tuh ya makanya, tempat tidurnya, kendaraannya ya, seperti itu yang bayar ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah ya, kalau mau ke sana sendiri berjalan kaki boleh, di sana gratis gitu, nanti tidurnya terserah mau di mana. Apa gitu ya boleh? Nggak boleh. Di sana askar itu banyak loh Mas. Askar itu kalau di sini tentara, polisi. Oh jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangankan mau tidur asalan gitu, kayak di ember-ember toko gitu. Iya. Mas, nggak jangan boleh, tanya Mas, di sana itu askar banyak banget. Oh ya Allah. Jangankan jenengan misalkan sahabat ya teman-teman semuanya, jangankan tidur di emperan atau di pinggir jalan kayak misalkan Amit yang sewu ada yang kayak gelandangan atau gimana, nggak bisa di sana. Nggak boleh. Wong itu loh Mas, kalau di Masjidil Haram berhenti aja. Kan itu kan tempat tawaf. Iya, di sekitaran Ka'bah itu kan tempat tawaf. Kalaupun berhenti aja itu askar di sana. Ya Allah haji, ya Allah haram, ya Allah haji, itu pasti karena tempat tawaf ya memang harus gerak terus gitu loh, harus mengelilingi Ka'bah terus. Jadi pernah satu pengalaman Mas, itu juga saya mengalami. Boleh yuk diceritain. Ya, itu satu pengalaman yang saya mengalami, teman jamaah yang lain juga mengalami. Itu kan gini, yang pastinya kalau kita sholat di depan Ka'bah itu kan lebih khusyuk insya Allah dan lebih nyes gitu loh para sahabat ya, lebih nyes, lebih mantap dan lebih kita benar-benar berada, ya Allah, masya Allah, subhanallah, ini Ka'bah dan ini memang merinding banget ini kalau di hati. Dan kalau kita sholat benar-benar di dekat Ka'bah atau di depannya Ka'bah, itu kan kita berharap banget bisa seluruh dunia, umat muslim seluruh dunia pun pasti menginginkan hal tersebut Mas. Betul. Akan tetapi memang peraturannya di sana Mas itu kemarin saya juga ngalami ya, termasuk ada jamaah juga yang bersama saya itu kan di luar, kecuali di luar gini Mas, boleh berhenti itu kalau pas jam sholat fardu. Jadi di luar sholat fardu itu harus gerak terus. Oh gitu. Jadi satu kali aja saya pas ketika nggak waktu sholat fardu Mas, pokoknya di luar sholat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan sholat fardu. Di luar jam itu saya memang sholat sunnah di depan Ka'bah.
Jadi askar begitu melihat, kalau pas ketika sholat nggak akan diusir. Kalau pas ketika sholat, tapi ditungguin Mas. Ditungguin di situ saja. Iya, ditungguin di dekat kita pas ketika sholat itu ditungguin. Begitu kita udah salam langsung diusir. Ya Allah haji, ya Allah haji, haram, haram, ya Allah haji, suruh pindah. Dan itu istilahnya orang Jawanya kita dablek. Dalam arti kita masa bodoh. Masa bodohnya gini, wong aku tetap kepengen sholat di depan Ka'bah, tapi itu maaf, memang itu di luar jam fardu Mas, jam sholat fardu. Jadi emang aturannya seperti itu? Aturannya seperti itu. Jadi sajadah kita angkat, tapi pindah lagi. Diikutin lagi Mas sama askar tersebut. Itu memang betul dan itu semua jamaah kira-kira mengalami lah. Jadi kalau misalkan lepas dari pandangan atau askar nggak ngawasi, aman lah. Tapi kalau di sana askar kan berkeliling dan askar penempatannya itu di titik ini, banyak askar di sana. Apalagi Mas Hakim tadi bilang, kok misalkan mau tidur di emperan atau emperan toko, enggak ada Mas, enggak ada. Itu ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman semuanya pergi umrah atau haji jalan kaki di sananya, nanti bagaimana mau tidur di sana? No. Pokoknya enggak ada. Kan katanya min haitsu la yahtasib. Oh, gitu. Iya. Itu untuk kaitannya berserah diri aja nanti di sana. Mau gimana berserah diri aja. Sekarang min haitsu la yahtasibnya itu yang dari Allah, Mas. Kalau misalkan sudah diketahui, ini loh, Mas, ada lobang. Min haitsu la yahtasib aku mau jegur aja ya tetap kejegur lah, Mas. Itu ya. Jadi itu tadi untuk beberapa hal yang berkaitan dengan mampu. Yang pertama harus ada ongkos. Untuk yang kedua itu ongkos ya. Pertama ongkos. Pokoknya intinya perlu banget. Pokoknya intinya ada ongkos. Ongkosnya itu untuk itu tadi akomodasi, fasilitas, kendaraan dan lain sebagainya. Itu ongkos yang awal, yang pertama-tama untuk kategori mampu itu ongkosnya. Oke? Itu ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua itu harus ada kendaraannya. Kendaraan bagi mereka atau bagi kita semuanya yang mungkin tempat tinggal kita itu lebih dari 2 marhalah, Mas. Oh, 2 marhalah. Iya. Marhalah tuh gimana? Pernah dengar enggak Mas Cak? Pernah dengar tapi lupa. Boleh dong dijelasin lagi dong. Biar teman-teman juga tahu. Siap. Gini ya sahabat semuanya. Kalaupun untuk yang notabene penduduk sana yang ibaratnya memang benar-benar sudah mukim di sana, itu kan memang istilahnya untuk berangkat umroh atau berangkat haji itu kan mau jalan kaki monggo, mau pakai kendaraan monggo. Karena kalau misalkan aku mau jalan kaki aja, wong rumahku deket kok sama Masjidil Haram. Ya enggak apa-apa, wong rumahnya sana-sana aja. Kalau kita mau jalan kaki ya kapan sampainya? Kan gini ya. Berarti gini, untuk 2 marhalah, tadi syarat yang mampu yang kedua itu harus ada kendaraannya, itu bagi orang yang tempat tinggalnya itu lebih dari 2 marhalah dari Masjidil Haram atau dari Baitullah. 2 marhalah itu Mas, sebagaimana diterangkan bahwasanya itu 2 marhalah adalah 80,5 km ditambah 140 meter, teman-teman. Jadi kira-kira rumahnya teman semuanya di seluruh Nusantara maupun di seluruh dunia yang menyaksikan konten ini, monggo rumahnya yang kurang dari 2 marhalah, saya kurang dari 80 km, kalaupun nggak ada kendaraan itu bukan itu nggak disyaratkan atau nggak masuk dalam kategori mampu. Dalam artian mampu harus ada kendaraannya gitu loh ya Mas. Jadi kalau yang rumahnya tempat tinggalnya lebih dari 2 marhalah, yaitu tadi berapa tadi Mas Akib? 80,5 km ditambah 140 meter. Kalaupun 140 meter kan itu beberapa kilonya ada berapa Mas? Berapa kilo itu? Berapa komanya ya? 140 meter pokoknya itu. Itu sebagaimana keterangan dalam Esensi Pemikiran Mujtahid halaman 108. Bisa nanti teman-teman kalau mungkin ada referensi, ada makhot yang punya esensi itu tadi, Esensi Pemikiran Mujtahid 108 halaman 108 bisa dibuka. Jadi itu tadi keterangan marhalah, 2 marhalah itu tadi Mas. 80,5 km ditambah 140
40 meter ya. Jadi itu tadi ada kendaraan bagi mereka yang udah paham dong untuk yang marhalah, kategori marhalah ya. Jadi teman-teman yang memang rumahnya atau tempat tinggalnya lebih dari 2 marhalah harus ada kendaraan. Yang pertama tadi kan ongkos, yang kedua kan kendaraan. Dan di dalam kendaraan ini tadi juga harus gini, kalau zaman dulu itu kan pakainya onta. Sekarang gini Mas, kalau misalkan punya kendaraan berupa onta lah, itu zaman dulu. Ini dalam keterangan kitab Hafadzul juga, apabila misalkan di antara ini atau adanya sepotong sekedup, mahmil namanya. Apa itu Ustazah? Mungkin teman-teman semuanya pernah enggak lihat film Jalal atau Joda? Joda ini dia ini. Pernah. Itu sekedup itu kayak itu loh Mas, tempat kotaan yang di atas onta. Oh iya, itu? Tahu. Apa itu? Itu biasanya tuh buat permaisuri gitu betul. Kan. Oh iya, tahu ya. Sekarang gini, dalam kitab Hafadzul tersebut diterangkan secara detail harus ada kendaraan, sementara kendaraannya orang dulu itu kan berupa onta lah atau mungkin kuda lah dan lain sebagainya. Nah gini, kalau misalkan yang kalau orang laki-laki itu yang memang lihai naik onta itu kan udah nggak masalah ya Mas. Iya. Tapi kalau misalkan yang baik laki-laki maupun perempuan yang nggak mahir mengendarai onta, itu juga harus ada sekedupnya itu tadi, itu loh maksudnya. Kendaraannya sampai sedetail itu. Kalau sekarang misalkan gini loh Mas, kalau sekarang kita dari Indonesia mau ke Mekah Madinah, otomatis kita ada kendaraannya, dan kendaraannya nggak mungkin dong misalnya kendaraannya asal-asal. Contoh. Nggak mungkin dong pakai onta. Gak mungkin juga, gak mungkin pakai kuda. Ya mungkin, kalaupun mungkin kan itu nanti lebih mandorot ya Mas ya. Mungkin lebih mandorot. Nah, makanya kalau kita pergi umrah atau haji, otomatis kita pakainya paling enggak minimal dari rumah kita pakai bis. Terus nanti sampai bandara kita pakai pesawat kan gitu. Gak mungkin pakai mahmil lagi ya Mas. Gak mungkin dong. Nah, untuk masalah sekedup itu kan memang keterangan zaman dahulu bahwasanya kalau onta itu kan kalau yang kesulitan memakai onta secara belum mahir atau tidak lihai memakai onta, menaiki onta secara langsung, itu harus ada sekedup. Nah, masalah mahmil atau sekedup ini juga diterangkan di dalam kitab Bushrul Karim halaman 105. Nanti teman-teman bisa dibuka ya. Ya, di itu kitab Bushrul Kamil halaman 100. Bushrul Karim. Bushrul Karim halaman 105. Dan itu tadi, kalaupun yang benar-benar masyakoh Mas, masyakoh itu apa ya? Berat. Masyakoh pakai sin besar, masyakoh atau berat dalam artian mengendarai kendaraan tersebut, otomatis ada mahmil atau itu tadi sekedup. Ya, pokoknya menurutnya Mas Hakim itu kalau menurut jenengan sekedup itu apalah? Sekedup tuh kayak itu kan biasanya teman-teman kan tahu onta kan. Nah, biasanya kalau zaman dulu itu ada kayak rumah-rumahan itu kan di atasnya kan. Apa ya? Kotak itu loh. Pokoknya kalau yang pernah ya. Lihat film Joda atau mungkin dibuka di YouTube juga bisa ya Mas. Film Joda Akbar itu. Itu kan boleh. Ada. Nah, itu ada. Kotakan yang di atas onta. Nanti saya tampilkan di sini. Tenane Mas. Itu udah konfirmasi sama Joda Akbarnya. Itu tadi. Jadi untuk masalah sekedup ini juga diterangkan juga dalam kitab Minhajul Qawim halaman 129 ya teman-teman. Nah, sampai sedetail itu ya. Sampai maksudnya tuh gini loh Ustazah. Sampai pergi umroh ataupun haji itu sampai diterangkan seperti itu loh. Biar itu. Apa sih sekedup itu yang tadi biar aman kan Ustazah? Biar aman. Kan? Biar aman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu baru membahas tentang kendaraan loh Mas. Padahal nanti untuk kategori mampu itu kan banyak banget dalam artian dalam satu bahasan, dalam satu pokok bahasan ini tadi baru kita dapat apa tadi Mas, ongkos sama kendaraan. Betul. Nah, itu dilanjut ya teman-teman. Dilanjut. Ini dilanjut lagi. Oke, itu untuk yang tentang masalah mampu, kategori mampu yang kita bahas siang ini. Jadi itu tadi untuk mampu ongkosnya dan ada kendaraannya. Untuk yang ketiga aman perjalanannya. Aman perjalanan. Itu untuk kategori mampu. Oke.
Iya. Jadi untuk yang kategori mampu itu aman perjalanannya, baik berangkat maupun pulangnya. Itu Mas. Iya, Jadi kalau misalkan aman, ya aman semuanya. Aman kondisi rumahnya, aman perjalanannya, aman di sananya, dan aman nanti ketika pulangnya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk saat ini heboh itu ada peperangan di negara mana lah ya Mas, itu berarti untuk si penduduk tersebut tidak diwajibkan atau mungkin itu dikategorikan belum mampu karena kondisinya kondisi perang. Ya, jadi itu aman perjalanannya, aman dari rumah dan sampai pulang ke rumah lagi, gitu ya Mas ya. Iya. Atau mungkin gini, negara Indonesia ini kita kan aman, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu, alhamdulillahnya itu ya Mas. Akan tetapi nanti kalau di perjalanan, misalkan sampai negara, katakanlah kita lewat negara mana, terus di sana juga ada bombardir lah, baru ada perang, itu juga belum aman, belum terjamin keamanannya atau aman perjalanannya. Itu tidak dimasukkan dalam kategori mampu, gitu ya Mas Hakim. Nah, itu 3. Untuk yang keempatnya harus ada bekal, Mas. Ada bekal ya. Bekal. Kalau tadi bedanya bawa bekal sendiri dari rumah. Bontot. Bawa bontotan, bawa bekal, nasi dibungkus. Enggak. Biasanya tuh nasi pakai mie sama telur. Ya berarti rames dong. Begini ya teman-teman, untuk yang mampu, kategori mampu yang keempat itu ada bekal. Dalam artian ini beda di nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 itu kan memang benar-benar ongkos, biaya. Untuk yang keempat ini bekal. Bekal dalam artian itu bekal untuk apa ya? Bekal yang kita butuhkan. Nah, di sini diterangkan kalau di kitab Fadl bahwasanya yang terutama itu air. Dalam artian bekal air di tempat-tempat sekiranya kita membutuhkan air. Pertama air wudhu, air minum, dan untuk apa ya, yang selama kita beribadah umroh atau haji itu di tempat-tempat tersebut harus ada air. Ini dikatakan bahwasanya salah satu bekal yaitu termasuk air yang paling utama dan yang paling terutama. Maksudnya gitu. Jadi kalau bekal ya memang itu tadi, bukannya yang dikatakan Mas Hakim juga sih. Bungkus nasi, kasih mie, kasih telur ceplok. Kalaupun itu kita pergi mungkin tamasya atau rekreasi deket-deket bisa Mas. Tapi kalau misalkan nanti kita ke Mekah Madinah pakai bekal yang kayak gitu, Mas, nanti di perjalanan udah bau lah Mas. Udah basi ya. Udah basi gitu ya. Itu ya teman-teman ya, itu untuk yang bekal. Dalam artian bekal itu untuk bekal kita. Nah, tadi kan ongkos untuk fasilitas, untuk akomodasi, untuk perjalanan itu yang untuk ongkos. Tapi untuk yang diri kita sendiri itu juga harus ada bekalnya Mas. Dalam artian, tadi Mas Hakim bilang min haitsu la yahtasib, wes ibaratnya koyok ngono ku lho ya, mbuh-mbuhan. Kira-kira nak nang kono kok mangan tah? Enggak. Tidurnya bagaimana? Makan atau enggak wong? Namanya juga kita masih manusia biasa. Kita butuh makan, butuh minum. Tidur. jadi misalkan dengan sengaja aku nggak bawa apa-apa, bang udah ada Allah. Maaf, itu kan kalau memang sudah tingkatannya aulia atau tingkatannya malaikat ya nggak butuh makan minum, jadi nggak perlu bekal. Kan gitu ya Mas Hakim. Itu untuk yang kategori mampu. Dan bahwasanya ini adanya makanan untuk kendaraannya. Tadi kan kalau pakai onta. Itu tadi. Ya, jadi di masa sekarang ini kan ya ada bahan bakar, betul, buat pesawat gitu. Itu kan tadi. Jadi ini bekal yang untuk kita, untuk kita. Tadi kalau ongkos kan untuk transportasi, untuk akomodasi, untuk fasilitas. Dan ini untuk yang nomor 4, kita itu bekal untuk kita dan kendaraan kita. Baik kendaraan berupa hewan ataupun mungkin berupa pesawat lah, bis lah, dan lain sebagainya. Itu ya. Terus gini, dan juga Mas, untuk wanita yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun haji, itu harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Tapi sekarang katanya di Arab Saudi itu ada aturan baru yang menyatakan kalau boleh tanpa mahram saja. Nah, itu ada keterangan setelahnya. Yang pasti tadi hukum asal bahwasanya hukum asal
seorang wanita bepergian itu memang harus disertai mahram, apalagi ini ibadah, apalagi ini umroh ataupun haji. Kalau belum punya mahram, cari dulu. Ya, jadi jangankan aturan di Arab Saudi, keterangan selanjutnya ya Mas ya, bahwasanya ini ada au mahramun au niswatun thiqatun, atau sesama seorang wanita banyak yang dipercaya. Untuk istilahnya dalam sekarang itu kita TTL itu loh Mas. Tour leader. Oh, tour leader. Jadi para ibu-ibu, para emak-emak dan kaum hawa semuanya, kalaupun pergi umroh tidak disertai mahram, kan itu ada au nisain, au niswatin yang sikotin, atau bepergian umroh maupun haji bersama dengan perempuan-perempuan banyak, dalam artian enggak ada yang dipercaya, enggak sendirian gitu loh intinya. Nah, jadi enggak bersama mahram pun ini diperbolehkan. Kalau hukum asal namanya perempuan, kalau pergi kemana-mana memang harus ada mahram. Akan tetapi untuk ini ibadah umroh maupun haji itu tadi sudah dikasih keterangan lengkap atau udah dikasih koyet, boleh bersama perempuan lain yang dipercaya. Atau dalam istilah biro kita kan TL itu ya. Jadi kalau di amanah wisata enak Mas. Iya, cowoknya juga ada TL-nya, cowoknya juga ada TL-nya. Pokoknya umroh bareng kita tuh aman. Enaknya apa sih gitu loh. Aman, nyaman dan terpercaya. Itu ya. Nah, itu tadi untuk yang kategori mampu yang keempat. Yang kelima masih ada loh Mas Hakim. Ada 5 masih ya? ada. Itu untuk yang kelimanya tetap di atas kendaraan tanpa mengalami kepayahan atau masyakoh tadi. Nah, dalam artian aman. Tadi kan aman perjalanannya, sekarang kita aman di dalam kendaraannya Mas. Gitu. Contoh, kalaupun aman perjalanannya kan perjalanannya dari Indonesia ke negara-negara lewat negara tidak ada peperangan, aman. Sampai Arab Saudi aman. Akan tetapi kalau misalkan pesawatnya mengkhawatirkan atau membahayakan, aman apa enggak? Ya nggak aman. Lah makanya ini kendaraannya juga harus aman Mas. Maksudnya gitu. Jadi perbedaannya kalau aman yang tadi aman perjalanannya, yang ini aman kendaraannya. Kendaraannya di dalam kendaraannya tuh terjamin keamanannya gitu loh Mas. Iya. Ya, itu ya teman-teman, itu baru kategori mampu untuk kita melaksanakan umroh maupun haji. Jadi untuk kondisi sekarang kita balik lagi di awal pertanyaan, umroh dulu atau haji dulu. Sekarang saya tanya Mas, kalau misalkan sekarang kita daftar haji, nunggunya berapa puluh tahun? Berapa sih? 20 tahun atau 30? Lebih, 35 tahun Mas 35 untuk sekarang. Tahun, iya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi tapi sekarang kan udah ada haji, apa namanya, haji plus, haji apa sih? Iya, dan alhamdulillahnya di sini di kita di Amanah Wisata Group juga ada haji tanpa antri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, kalau daftar haji sekarang nanti bulan haji langsung berangkat. Bagaimana? Ada yang minat? Pengen tahu caranya? Oke, siap. Insya Allah kita nanti layani, gitu ya. Itu tadi untuk yang kategori mampu ada 5 tadi. Jadi kalau misalkan untuk saat ini mampunya di haji dulu atau umroh dulu. Soalnya kan dari haji sama umroh kan biayanya pasti lebih mahalan di haji. Kenapa sih? Haji itu 1 tahun sekali ya Ustaz ya, di musim haji. Terus apa namanya, waktunya juga lebih lama gitu. Nunggunya. Enggak, waktu di sananya waktu kan di sananya iya siap. Iya, memang waktunya lebih lama. Terus gini, sekarang gini, kalaupun toh saat ini umur Bapak Ibu berapa? Itu sudah buat pertimbangan. Betul. Umur Bapak Ibu berapa? Kalaupun masih sehat, umurnya masih muda, masih sehat. Terus ini untuk menunggu haji, misalkan 35 tahun lagi, itu nanti kita masih hidup enggaknya. Iya. Sementara kategori mampu jenengan sudah ada ongkos ada, kendaraan ada, biaya ada, bekal ada, aman juga, sehat. Jadi misalkan kita kerucutkan bahwasanya kategori mampu ada 3 kan Mas, finansial, betul. Terus sarana prasarana, fisik. Coba tanya diri kita sendiri. Coba kita sama-sama tanya pada diri kita sendiri. Fisik kita sehat enggak? Kuat enggak? Berarti mampu. Kendaraan atau fasilitas ada enggak? Berarti
mampu. Terus tadi finansial, ongkos. Ada enggak? Kalau ketiga-tiganya ini jenengan ada, berarti jenengan sudah wajib beribadah, umroh maupun haji. Akan tetapi perbedaannya atau perbandingannya itu tadi, kalau haji masih menunggu 35 tahun lagi, kalau umroh untuk sekarang ini, dan gini, untuk terkadang gini Mas, banyak sih yang saya siari juga. Gini loh, kalaupun untuk kebutuhan atau keinginan yang sifatnya duniawi itu dikejar banget. Dikejar banget. Motor, nyicil mobil. Iya, nyicil mobil, nyicil rumah itu kan sifatnya duniawi. Betul. Memang sama-sama butuh loh, Bapak Ibu ya. Kita nggak pungkiri. Kita butuh rumah, butuh. Kita butuh mobil, mungkin butuh. Kita butuh sepeda motor, mungkin butuh. Ya. Tapi kenapa untuk kita berjihad di apa yang sifatnya duniawi kita berani? Kenapa kita jihad untuk yang demi Allah dan demi Rasulullah, kita bertemu atau kita ziarah ke junjungan kita, Nabi yang membawa syafaat kita nanti di hari kiamat, nanti makanya kita harus berani berjihad. Kita harus berani berjihad bahwasanya kenapa? Kalau gini loh, kalau kita berani untuk DP mobil, iya, tapi misalkan DP mobil itu jaminannya nanti apa? Apakah mensyafaati kita di hari kiamat? Bukan. Itu aja Bapak sifatnya Ibu. Duniawi. Ya, kalau sifatnya ibadah duniawi. Umrah atau haji kan sifatnya ukhrawi. Dan itu nanti jaminan kita di akhirat kelak. Jadi gini Mas, kalau misalkan untuk saat ini itu tadi mampu, itu tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing. Kembalikan lagi. Betul. Kita mampu enggak? Dan tentunya pasti kita mampu. Jangankan di awal tadi aku udah bilang ya Mas, jangankan ini bukan soal harta. Tidak punya harta pun kalau pertama sudah punya niat kuat, tekad, ikhtiar dan doa, insya Allah pasti Allah mampukan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Mas Hakim. Jadi alhamdulillah ini tadi kita sudah mengupas tuntas atau kita belajar bersama tentang ibadah umroh haji, bahwasanya itu tadi untuk syarat wajibnya ya udah Islam, merdeka, mukallaf dan mampu. Mampu pun ada beberapa kategori dan bisa kita kerucutkan atau kita bisa simpulkan. Mampu ada 3, bahwasanya finansialnya, terus sarana prasarananya dan fisiknya. Gitu ya. Alhamdulillah itu untuk. Tapi sekarang juga banyak sih Ustazah yang kayak fisiknya kalau dikatakan nggak mampu sih, tapi sekarang juga banyak banget yang nekat pergi umroh. Betul. Ya itu karena itu mengejar apa sih ukhrawi dan rindunya pada Nabi, rindunya menjadi tamu Allah. Subhanallah Mas, itu pengalaman rohani banget ya Mas. Apapun yang di dunia ini, apapun itu Mas, apapun, saya nggak bisa menyebut satu-satu. Apapun yang ada di dunia ini, jangankan itu mobil, jangankan itu sepeda motor yang bagus, jangankan itu rumah yang bagus. Kalau kita sudah di tanah suci, lupalah segalanya itu Mas. Dan jangankan itu semua, sampai anak yang di rumah loh Mas. Di sana itu perasaan kita itu begini Mas, lebih dan lebih bahwasanya kita menghambakan diri kepada Allah. Itu pengalaman rohani banget Bapak Ibu. Ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Jadi ayolah Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang belum dan ataupun yang sudah, ayolah selalu ke sana. Ayolah selalu kita beribadah ke Baitullah di tanah suci. Di sana benar-benar kita adalah seorang hamba yang mana dipandang langsung, dilihat langsung Allah. Bahwasanya kita di sana nggak punya apa-apa. Kita di sana hanya ibadah dan ibadah. Itu pengalaman pribadi saya sendiri juga. Di rumah, anak lagi sakit, anak lagi gimana, itu benar-benar saya pasrahkan sama Allah. Benar-benar. Di sana perasaan saya, nikmatnya menjadi tamu Allah, nikmatnya menjadi tamu Rasulullah di sana, itu mengalahkan segala-galanya. Subhanallah. Betul banget itu. Dan ini sudah dialami jamaah-jamaah, bahwasanya untuk pengalaman rohaninya ini yang kita rasakan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi tamu Allah, yang sudah umroh, yang sudah haji, pasti merasakan hal tersebut. Di sana itu ndak ada Mas, ndak ada mana itu pejabat,
mana itu yang berduit, mana itu yang orang miskin atau di sana sama semuanya, Mas. Subhanallah, itulah kuasa Allah dan nikmat banget kita bisa beribadah ke Baitullah, Bapak Ibu ya, teman-teman. Yuk, yang belum segera dan segera. Mumpung kita belum belum ajal yang mendatangi kita segera datangi ke Baitullah. Ya, Bapak Ibu. Yuk. Mas. Jadi sedih-sedih nih ya teman-teman. Ya sedih tapi haru banget loh, Mas, tenan. Siapa sih yang dari sana nggak pengen balik lagi? Pengen dan pengen, karena di sana memang benar-benar kita itu merasa kita hina banget dan kita memang seorang hamba banget. Kita nggak ada itu yang apa ustazah, kiai, bunyai, apa konglomerat, miliarder, semuanya sama. Di sana memang hamba Allah dan nikmat kita itu mengalahkan segala-galanya. Seakan-akan di sana itu memang benar-benar ya Allah subhanallah. Kalau di Raudhah itu benar-benar kita sudah menyatu. Kita benar-benar seakan-akan kita di dekat Nabi tercinta kita, yang mana Nabi tersebut diharapkan syafaatnya umat manusia di seluruh dunia. Kurang apa lagi itu kalau di Raudhah di Madinah. Kalau di Mekah, kalau pas kita beribadah di Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah, kita beribadah di sana, rasanya subhanallah, masya Allah, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diungkapkan. Kita memang benar-benar itu hamba, yang mana di sana kita dilihat langsung oleh Allah. Dan nikmatnya itu luar biasa, Mas Hakim, luar biasa, mengalahkan segala-galanya. Masya Allah, subhanallah. Itu pengalaman rohani dan pengalaman yang amat sangat berharga banget ya. Pengen kembali lagi nggak Ustaz? Insya Allah, dan pengen bolak-balik nggak terbatas pokoknya. Pengen balik lagi dan selalu pengen balik. Bismillah bisa. Bismillah, insya Allah. Yuk teman-teman yang kepengen juga pengen umroh, yuk diniatin ya. Amin, amin. Dan tentunya harus ada usahanya juga ya, nggak cuma niat-niat saja, nggak cuma cita-cita doang, keinginan doang. Harus ada ikhtiar dan kunci niat. Sekali lagi kunci niat. Niat itu perlu dikunci, Mas. Karena banyak sekali sudah niat tapi buyar karena nggak dikunci. Iya. Mas Hakim tahu kan, yang namanya kunci itu kan mengunci. Kalau udah dikunci itu kan nggak melebar kemana-mana. Jadi untuk kunci niat, kalau di Amanah Wisata, yuk segera daftar ke Amanah Wisata. Murah kok, Mas. Betul, iya. Murah ya, Mas. Berapa, Mas, kalau di Amanah? Kalau kalau untuk DP itu 5 juta, teman-teman. Ya. Jadi nanti teman-teman udah dapat paspor, udah dapat perlengkapan, pokoknya udah semuanya. Gitu. Jadi itu tadi untuk mengunci niat. Kalau hanya niat, katakanlah begini, Mas. Katakanlah misalkan contoh kita punya niat, kita mau ke Pasar Kliwon atau ke Matahari lah. Aku punya niat ke Matahari, tapi cuma duduk di rumah. Iya, yang nggak sampai ke sana. Nggak sampai. Iya. Jadi banyak banget aku yo niat umroh, aku yo niat haji, niat tok, tapi nggak ada realisasi, nggak ada wujud nyata bahwasanya aku mengunci niatku untuk ke Baitullah. Sampainya kapan? Ya, qasdu sayin muqtarinan bi fi'lihi. Soheh banget. Tepuk tangan gitu ya, untuk Mas Hakim. Tahu kan? Jadi niat ya harus dibarengi dengan amal, kelakuan. Ya, betul. Perbuatan. Perbuatan. Ya. Ini udah 1 jam, Mas Hakim. Alhamdulillah nggak terasa ya. Ya Allah, teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Nanti next kita lanjut lagi untuk konten kita. Insya Allah. Boleh dari teman-teman mau bertanya kepada Ustazah, siap. Nanti bisa langsung ke DM Instagram atau tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Itu ya. Dan di sini kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, sahabat Amanah Wisata Group, demi maslahat umat semuanya di Nusantara, khususnya dan untuk umat Islam seluruh dunia. Bahwasanya kita memang di sini benar-benar pure kita belajar bersama. Betul, ya. Jadi kita tanpa ada yang menggurui, tanpa ada yang digurui. Betul, gitu. Bismillah, ini demi maslahat kita semuanya. Dan tentunya kita memang mensyiarkan Baitullah, yang mana Baitullah itu memang benar-benar Baitullah milik Allah. Kita mensyiarkan lewat media dan lewat kita lewat apapun sebisa kita. Betul. Apalagi kita memang sudah punya wadah untuk pelayanan ke Baitullah, yaitu Biro Amanah Wisata Group. Monggo
Bapak Ibu yang mau ke Baitullah segera daftar lewat Amanah Wisata Wisata Group. Gitu ya Mas Hakim? Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah ya Ustazah ini ya, udah cukup lama dan nanti next kita bakalan lanjut lagi, sambung lagi. Insya Allah. Dan tentunya bareng Ustazah Hana, seperti itu ya. Oke, segitu dulu dari kita, kurang lebihnya mohon maaf dan like video ini kalau teman-teman berasa video ini bermanfaat dan dislike kalau dirasa teman-teman nggak bermanfaat. Seperti itu ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.